Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Aprilia, Siti Nurfadila, Suherwin, dan Afra Ramadhani, yang akan memaparkan dan menjelaskan tata cara jual beli saham. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah teori portofolio dan analisis sekuritas. Baik, sebelum masuk ke tata cara jual beli saham, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami gunakan untuk berinvestasi. Jadi aplikasi yang kami gunakan yaitu Ajaib. Nah, alasan kami memilih aplikasi tersebut karena telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah diawasi oleh OJK. Nah, selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur yang mudah digunakan, informasi yang update, semisalnya kita dapat menemukan saham mana saja yang sedang trending dan saham yang nilainya yang paling tinggi ataupun rendah, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi alasan kenapa kelompok kami memilih aplikasi Ajaib untuk berinvestasi. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya, yaitu Siti Nurul Fadila, untuk menjelaskan tentang transaksi jual beli saham. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara membeli saham dan alasan kami membeli saham tersebut. Adapun saham yang kami beli yaitu saham Smartfren dari perusahaan PT Smartfren Telekom Tbk dengan kode FRIEND dengan harga 6.700 per lot, sehingga kami memutuskan untuk membeli 5 lot dengan harga 33.500. Jadi, alasan kami membeli saham Smartfren karena pada saat itu harganya turun yang ditandai dengan tanda panah ke bawah yang berwarna merah atau biris, di mana dalam sekuritas Ajaib ini artinya bahwa saham tersebut sedang turun. Alasan lain kami juga membeli saham ini yaitu dengan melihat grafiknya, salah satunya yaitu line chart. Line chart atau grafik garis adalah grafik yang paling dasar dan umum digunakan karena mudah dipahami oleh para trader pemula. Selain itu, kelompok kami juga menggunakan teknik stokastik dalam mempertimbangkan untuk membeli saham Smartfren tersebut. Teknik stokastik yaitu salah satu indikator dan panduan dalam trader yang berfungsi menjadi petunjuk, sehingga jual beli melalui dua garis yang saling berpotongan. Ada dua garis yang diperhatikan dalam melihat grafik stokastik, yaitu support dan resistensi. Support yaitu garis yang tidak nampak yang menjadi garis batas bawah, dan resistensi adalah garis batas atas yang dapat digunakan untuk memperhitungkan arah pergerakan harga saham selanjutnya. Garisnya berada di bawah area transaksi, maka ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham. Nah, dari penjelasan tersebut dan dari lancar yang dapat dilihat pada gambar di samping, transaksi saham yang terjadi pada seminggu terakhir, yaitu pada tanggal 7 Desember 2022 sampai 12 Desember 2022, dapat dilihat grafiknya pada tanggal 12 Desember. Grafiknya itu berada di kisaran harga 6.700 sampai 6.800. Jadi, kelompok kami memutuskan untuk membeli saham pada saat harganya turun, yaitu 6.700 atau garisnya berada di bawah area transaksi. Itulah tadi pemaparan singkat dari saya tentang alasan membeli saham Smartfren. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Sektor saham yang kami beli ini berada pada sektor infrastruktur dengan status saham yang baik. Performance dari saham ini diantaranya ROA-nya berada pada peringkat 17 dengan 4,83%, ROE-nya berada pada peringkat 10 dengan 15,32%, GPM-nya berada pada peringkat 57 dengan 5,27%, NPM yang berada pada tingkat 14 dengan 19,83%. Adapun indikator teknikal pada saham yang kami beli ini yaitu diantaranya RSI yang bervalue 38,8518, STOXX dengan value 37,5000,
ADX dengan value 21,8084, ROC dengan value minus 9,3333 dengan action dibeli semua. Kesimpulan dari investasi yang kami lakukan itu kami melakukan trading dengan jangka menengah dengan 71% dijual berdasarkan 14 indikator teknikal yang berbeda. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang tata cara jual saham. Sebelum membahas jual saham, seorang trader atau investor menjual sahamnya dengan tujuan untuk mendapatkan return. Return atau hasil investasi adalah selisih nilai investasi yang sekarang dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Semakin tinggi return yang didapatkan, maka semakin baik performa investasi. Tetapi return juga bisa berdampak negatif disebabkan oleh turunnya nilai investasi. Jadi dalam hal berinvestasi di kelompok kami menunjukkan return yang positif. Kenapa bisa dikatakan positif? Karena saham yang kami beli di harga 33.500 dan kami menjualnya di harga 34.000. Jadi kami mendapatkan return sebesar Rp500 atau dalam presentasi return yaitu 1,49%. Dalam hal ini kami sepakat untuk menjual saham pada saat chartnya menunjukkan tren ke atas atau biasa dikatakan bullish. Alasan kami menjualnya karena chartnya menunjukkan pergerakan saham yang naik turun. Jadi kami berpikir apabila kita tidak menjualnya pada saat ini juga, mungkin pada waktu berikutnya saham ini akan mengalami penurunan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudari Cindy Aprilia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan investor dan trader. Nah, di sini ada 5 perbedaan antara investor dan trader. Yang pertama adalah tujuannya. Trader berfokus untuk akumulasi profit dan sedangkan investor menggandakan profit. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu dan periode. Trader short dan harian, sedangkan investor medium, long, dan bulanan sampai tahunan. Yang ketiga, monitoring. Pada trader sering melakukan monitoring, sedangkan investor tidak sering melakukan hal tersebut. Yang keempat, pada metode analisis. Trader hanya menggunakan technical analisis, sedangkan investor menggunakan analisis teknikal dan fundamental. Yang terakhir adalah alat. Trader melihat data real time atau grafik, sedangkan investor melihat laporan keuangan neraca dan grafik. Nah, itulah tadi perbedaan trader dan juga investor dari penjelasan kelompok kami, dan setelah mengetahui perbedaan tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa jual beli saham yang kami lakukan masuk dalam kategori trader. Selain itu, ada beberapa juga tipe trader, salah satunya yaitu day trading. Pengertian day trading adalah strategi dilakukan oleh trader dengan jual beli saham pada hari yang sama. Jadi, tipe trader inilah yang sama persis dengan jual beli saham yang kami lakukan. Baik, itulah tadi video singkat jual beli saham yang kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.